Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk lebih lanjut, mari kita simak dan cermati bersama ulasan dalam video berita ini hingga akhir, agar supaya Bapak dan Ibu dapat memperoleh informasi atau berita secara lengkap dan tidak gagal paham. Percepatan pengangkatan P3K Oktober 2025. Harapan terakhir honorer R2 dan R3 tanpa L, apakah semua bisa lolos seleksi? Pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dipercepat pada Oktober 2025 menjadi topik hangat di kalangan tenaga honorer, khususnya bagi honorer R2 dan R3 tanpa L. Kebijakan percepatan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini dalam konferensi pers pengangkatan calon aparatur sipil negara 2024 di Jakarta pada 17 Maret 2025. Seluruh pengangkatan P3K akan diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Tidak ada lagi tenaga honorer yang tertinggal dengan status apapun, sebut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dikutip dari YouTube portal kita, pada Selasa 18 Maret 2025. Pernyataan ini memberikan harapan besar bagi tenaga honorer, namun tetap menyisakan kekhawatiran di kalangan honorer R2 dan R3 tanpa L yang selama ini terpinggirkan dalam proses seleksi. Dalam konferensi pers tersebut, tidak ada penjelasan spesifik mengenai honorer R2 dan R3 tanpa L. Banyak pihak mempertanyakan apakah tenaga honorer yang gagal dalam seleksi tahap pertama masih memiliki peluang pada tahap kedua. Kekhawatiran ini semakin kuat ketika Mensesnek tidak menyebutkan secara rinci kriteria yang menjadi penentu kelulusan. Percepatan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir. Seleksi ASN selanjutnya akan mengikuti jalur rekrutmen normal sesuai regulasi dan kebutuhan formasi, jelas Menpan RB, Rini Widiantini. Hal ini berarti, bagi honorer tanpa L yang belum memenuhi syarat administrasi atau kompetensi, kesempatan ini bisa menjadi peluang terakhir. Rini Widiantini juga menekankan bahwa pengangkatan P3K kali ini tidak hanya tentang membuka lapangan pekerjaan, tetapi memastikan kualitas pelayanan publik. Kualitas dan kompetensi ASN hasil seleksi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kuota, ujarnya. Bagi honorer R2 dan R3 tanpa L, persyaratan administratif dan uji kompetensi menjadi tantangan besar. Status tanpa L menunjukkan adanya kekurangan dalam aspek administratif atau kualifikasi, yang bisa menjadi penghalang dalam proses seleksi lebih lanjut. Mensesnek Prasetyo Hadi menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera melakukan analisis kebutuhan, simulasi pengangkatan, dan akselerasi proses seleksi. Seluruh institusi diharapkan mampu melaksanakan pengangkatan ini dengan tepat waktu dan berdasarkan kesiapan masing-masing, tegasnya. Namun, bagi honorer R2 dan R3 tanpa L, informasi teknis mengenai prosedur seleksi lanjutan dan penyesuaian administrasi masih dinantikan. Mereka berharap adanya penjelasan lebih rinci agar dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Di balik kebijakan afirmasi terakhir ini, ada harapan besar dan kecemasan tersendiri bagi mereka. Jika Anda seorang tenaga honorer yang masih menantikan kepastian, tetap optimis dan persiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut peluang ini. Masa depan Anda bisa ditentukan dari langkah-langkah kecil yang dilakukan hari ini. Untuk mengetahui update berita terbaru terkait tenaga honorer, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini, dengan cara, tekan tombol subscribe. Demikian informasi atau berita singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa.